Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, yang sangat kami hormati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hari ini kita boleh diizinkan bertemu, walaupun kita masih diwajibkan untuk mengikuti ibadah secara online. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan, ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kekuatan kita, tidak mengurangi iman kita untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, 9 dan 10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Baik, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari ayat ini kalau kita tarik dengan setiap kehidupan kita, kalau akhir-akhir ini kita melihat bagaimana corona terjadi dan semakin bahasa yang kita pakai semakin menyebar dan semakin dekat dengan kita. Dan tentunya itu juga berdampak atas kehidupan kita. Saya tidak katakan corona itu adalah dari si iblis, tidak, tetapi iblis ingin memakai situasi yang ada untuk menjatuhkan kita. Situasi yang ada ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan situasi yang ada ini untuk kita tidak punya iman kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan, hari ini Tuhan ingin memberikan keselamatan kepada kita, baik secara keselamatan secara fisik maupun keselamatan secara jiwa. Bagaimana supaya kita selamat dari situasi ini, baik itu situasi corona ataupun dampak dari corona. Tuhan mau memberikan pengajaran kepada kita bagaimana cara kita menghadapi situasi ini. Baik, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8 di sana disebutkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, kata yang dipakai adalah sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita melihat di sini, kalau situasi yang ada ini mungkin kita ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Karena memang situasinya keadaannya kayak seperti ini, saudara. Tetapi buat kita, situasi yang seperti apapun, Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk disebutkan di Alkitab. Di situ dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Artinya apa? Memiliki hikmat mensikapi segala sesuatu. Kalau kita boleh melihat itu, sebelum mensikapi tentunya kita melihat. Setelah melihat, merespon. Setelah merespon, sikap kita seperti apa, saudaraku? Dan di sini Alkitab katakan setelah kita melihat, kita merespon, di situ ada kata sadarlah dan berjaga-jagalah. Ayo kita bijak dalam menghadapi situasi ini. Situasi corona ini harus kita hadapi secara bijak. Artinya apa, saudaraku? Kita kalau memang ada peraturan kita ikuti. Karena peraturan itu bukan semata-mata buat pemerintah, buat kebaikan pemerintah, tidak. Tetapi betul-betul itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat. Sehingga saudara, mari Alkitab katakan apa yang harus diberikan kepada negara, berikan kepada negara. Apa yang harus diberikan kepada pemerintah, berikan kepada pemerintah. Dan apa kita sebagai orang percaya disebutkan kita harus taat dan tunduk kepada peraturan. Kalau hari ini kita diizinkan dengan kondisi yang ada, diatur, ditata dengan sedemikian rupa, yuk kita sebagai warga negara yang baik, ayo sadar dan berjaga-jaga ketika
Pemerintah mengadakan pola yang ada ini, kita ikuti. Itu saudaraku yang terkasih Tuhan. Jadi mari kita bijak mensikapi situasi yang ada ini dengan sadar dan berjaga-jaga. Sehingga ketika kita diminta untuk memakai masker, ketika kita kemana-mana harus sesering mungkin mencuci tangan, ketika kita kemana-mana untuk tidak bersalaman, kita bisa menjaga jarak. Saudaraku yang terkasih Tuhan, mari kita ikuti. Itu sikap sadar dan berjaga-jaga kita. Saudara, selanjutnya di Alkitab itu dikatakan di ayat yang ke-9 disebutkan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Situasi ini bukan hanya kita orang di Banmati. Situasi ini bukan hanya kita orang Sukoharjo. Situasi ini bukan hanya kita orang Solo Raya. Situasi ini bukan hanya kita orang Indonesia. Kalau berita saat ini sedang banyak gencar bahkan di seluruh negeri, saudaraku yang terkasih Tuhan, situasinya sama. Tetapi Alkitab sudah katakan, ayo lawan itu dengan iman. Saudara, iman itu akan menguatkan imun kita. Dengan kitab iman kita itu, kita dengan beriman kepada Tuhan, kita akan semakin mendapatkan kekuatan. Kalau kita akan lihat nanti, mengapa kita harus beriman? Dan kenapa kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kita harus beriman dan ada dalam gereja? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi yang pertama tadi kita sadar dan waspada. Yang kedua kita harus melawan dengan iman. Yaitu dengan apa? Membangun iman kita. Saudara, mari kita bangun iman kita. Mungkin kita tidak bisa langsung berada di gereja, tetapi kami berusaha, berupaya untuk kami betul-betul melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala daya, dengan segala upaya, untuk kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Sebab saudaraku yang terkasih Tuhan, ternyata iman kita di dalam Tuhan yang ada di gereja ini, itu ternyata Tuhan memberkati kita di dalam iman kita dalam Tuhan. Disebutkan di sana ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Saudaraku yang terkasih, coba ingin saya kupas ini. Mari kita bangun hidup kita dalam iman. Kenapa? Karena ketika kita beriman kepada Kristus, iman kita bangun dalam Kristus itu dengan cara apa? Kita membangun diri, hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita bertambah setia, walaupun kita secara fisik tidak di gereja, tetapi saudaraku yang terkasih Tuhan, kita betul-betul merendahkan diri dengan tekun setia mengikuti ibadah yang dilakukan secara online. Saudara, kenapa? Karena di dalam pertumbuhan iman kita dalam gereja, ternyata Tuhan itu, poin ayat yang ke-10 Tuhan berkata seperti ini. Karena Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan Dia melengkapi. Kata yang pertama adalah melengkapi, saudara. Dengan iman kita dilengkapi. Satu, kita dilengkapi. Tuhan izinkan kita punya tempat ibadah. Tempat ibadah itu ada pendeta. Tempat ibadah itu ada jemaat. Tempat ibadah itu ada teman-teman kita. Di situ kita boleh, ketika ada teman, ketika ada pendeta, ketika ada pelayan-pelayan Tuhan, itu sebenarnya melengkapi kita. Yaitu apa? Dengan setiap pelayan-pelayan Tuhan, teman-teman kita seiman, di situ disebutkan poin yang kedua, Dia meneguhkan kita. Dengan kelengkapan itu, dengan adanya hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta, kita ajak sharing, di situ kita menguatkan. Ketika kita mungkin pekewo atau maksungkan dengan Pak Pendeta, atau mungkin kita punya teman yang seiman, kita sharing, kita saling menguatkan. Di situ
kita teguhkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang-orang di sekitar kita itu untuk meneguhkan. Sehingga Alkitab katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita bersekutu. Walaupun hari ini saudara, pola kita beda, pola kita dengan pola seperti ini. Tetapi saudara, ketika saya tanyakan ke beberapa gereja kita punya keunikan tersendiri. Yang ini mungkin hanya beberapa gereja yang memakai pola ini. Bahkan untuk Sukarjo saya melihat mungkin mereka cuma online dengan kita melihat ibadah. Tetapi di tempat kita, saya bisa ngerengkuh saudara. Saya bisa ketika saudara merespon pelayanan saya saudara shalom, saya doakan. Ketika satu orang tidak kelihatan kenapa, kita doakan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, ini Tuhan melengkapi kita. Jadi saudara, gunakan kelengkapan ini. Jadi gereja adalah tempat untuk kita membangun diri, membangun iman kita. Tuhan melengkapi di dalam gereja. Yang kedua, di dalam gereja Tuhan meneguhkan. Tadi sudah saya katakan dengan kelengkapan ini. Ingat, itu bukan sarana yang boleh kita abaikan, tidak. Tetapi sarana fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita itu, ayo kita gunakan untuk meneguhkan kita. Kenapa saudaraku yang terkasih Tuhan? Tuhan bukan hanya melengkapi secara fasilitas saja. Tetapi coba, ketika saudara belajar ayat demi ayat dalam Alkitab, banyak ayat yang melengkapi kita, banyak ayat yang memberikan motivasi kepada kita, banyak ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Di situ fungsi Tuhan melengkapi dan Tuhan meneguhkan. Jadi saudara, Tuhan memakai banyak fasilitas, Tuhan memakai banyak cara. Cuman bagaimana kita menggunakan itu. Jadi jangan batasi, aduh sekarang online, sekarang online, jadi situasinya seperti ini. Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita jangan pesimis. Justru online ini kalau saya perhatikan, saya bisa memperhatikan setiap keluarga. Cuman sekarang saudara, memang saya perhatikan ada beberapa keluarga yang tidak merespon. Mari saudara respon ini dengan baik. Karena ini Tuhan melengkapi. Untuk apa? Untuk meneguhkan. Untuk apa? Disebutkan juga menguatkan. Kalau situasi seperti ini kita lari dari pertemuan Kristen, kalau situasi ini kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan beribadatan, kalau situasi ini kita meninggalkan gereja, saudara, kita seperti seorang diri. Dan maaf, kalau saya boleh matur, kenapa orang ketika kena COVID itu lebih cepat mati? Ternyata itu karena mereka seorang diri di sana. Mereka hanya tidak ada orang lain. Dia menjadi seorang yang betul-betul individual, yang tidak ada orang lain, dan ini mempercepat kematian. Jadi saudaraku yang terkasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita masih punya saudara, kita masih punya sarana, kita masih punya family, kita masih punya teman-teman seiman, ayo gunakan ini supaya kita tidak merasa seorang diri, sehingga kita masih bisa hidup, kita masih punya semangat. Untuk itu saudaraku yang terkasih Tuhan, iman Kristen itu melengkapi, iman Kristen itu meneguhkan, iman Kristen itu menguatkan. Dan poin yang selanjutnya, iman Kristen itu di dalam Kristus itu mengokohkan kamu kuat, kokoh. Kokoh kalau boleh bahasa Jawa itu lebih dikatakan bakoh, saudara. Kekuatan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan melengkapi orang-orang di sekitar. Tuhan melengkapi dengan ayat-ayat yang bisa menguatkan, yang bisa meneguhkan. Tetapi itu di dalam Kristus Yesus kita kokoh karena kita punya iman di dalam Tuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat corona ini adalah situasi yang kita harus betul-betul berjuang. Kalau tadi siang saya bicara tentang situasi ini adalah seleksi alam, ya saudara, seleksi alam. Jadi mana yang kuat itu yang bisa bertahan. Nah saudara, mari kita bisa bertahan dengan apa? Satu, yaitu kita betul-betul disebutkan di ayat itu, sadar dan berjaga-jaga, punya hikmat. Yang kedua, punya iman. Karena iman itulah yang akan menjadikan imun kita menjadi luar biasa. Karena apa?
Dengan iman itu Tuhan ternyata melengkapi. Ternyata dengan iman itu Tuhan meneguhkan. Ternyata dengan iman itu Tuhan menguatkan. Ternyata dengan iman itu Tuhan memberikan memperkokoh kita dalam menghadapi situasi yang ada. Saudara, mari kita hadapi ini untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ketika ada pelayanan, ayo respon itu dan jadikan itu menjadi motivasi buat kita. Saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saudara secara pribadi semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara dalam keluarga semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika satu merasakan lemah dikuatkan, ketika satu merasakan kekhawatiran diteguhkan, sehingga ketika seseorang merasakan harus dihiburkan, saudara. Saling melengkapi, menguatkan, meneguhkan, dan diperkuat, perkokoh oleh Kristus. Oleh sebab itu, ayo kita bersikap bijak, ayo kita membangun iman kita. Gereja jadikan wadah yang tepat buat kita, yaitu membangun kualitas iman kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memperkokoh kita karena ada kelengkapan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita, dan mari kita semakin dekat, semakin dibangun di dalam Tuhan, semakin berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan, dan kita semakin berbuah di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur Engkau memberkati kami. Hari ini kebenaran firman-Mu kami tangkap. Bapa, di tengah-tengah situasi ini kami diajarkan oleh Tuhan. Untuk yang pertama, kami tetap bijak, yaitu kami sadar dan waspada. Kami hati-hati menjalani hari-hari kami. Kami tidak ceroboh, tetapi kami lebih hati-hati mensikapi segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami beriman kepada Tuhan. Sebab dengan iman kepada Tuhan, ternyata Tuhan yang penuh kasih karunia itu melengkapi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan Tuhan dengan karya Kristus kami kokoh menghadapi situasi yang ada. Inilah yang menjadikan kami kuat. Dan kami akan kuat bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu hari ini kami bersyukur Engkau memberkati. Dan biarlah kami menikmati setiap berkat yang Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkat tangan dan terimalah berkat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, baiklah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah masa depanmu, dan apapun yang kamu rancangkan ada dalam naungan Tuhan. Apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha.